Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi dengan sapaan firman Tuhan pagi hari ini. Sebelum kita merenungkan sabda firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan mengucap syukur untuk setiap kasih dan karunia-Nya. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Allah. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, untuk sukacita yang baru, semangat yang baru, yang telah kami terima daripada Tuhan. Kami bersyukur di sepanjang malam kami boleh beristirahat dan Tuhan boleh menjaga setiap kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami bersukacita karena Engkau baik, sungguh baik dan teramat baik dalam setiap kehidupan kami. Sebelum kami melakukan setiap tugas tanggung jawab kami pada pagi hari ini, kami mau datang kepada Tuhan untuk mendengarkan sapaan firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan urapi setiap kami dimanapun kami berada, biarlah firman ini boleh sampai kepada setiap hati kami dan boleh kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu ya Allah, kekal selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan dari surat Roma pasal 12 ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada 3 kata kerja dalam ayat ini, yaitu bersukacitalah, sabarlah, dan bertekunlah. Kata yang mudah diucap, namun sulit untuk dilakukan. Nah, inilah yang disoroti dalam ayat ini, bahwa Rasul Paulus memberikan nasihat yang saling berkaitan untuk orang percaya dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan tantangan ini. Tentu ada banyak pergumulan yang kita hadapi hari berganti hari. Dan pergumulan itu seringkali membuat kita merasa takut, khawatir, dan juga bertanya-tanya, apakah saya mampu melewati setiap pergumulan ini? Apakah saya bisa menghadapi hari esok dengan segala persoalan yang ada? Dan apakah saya mampu bertahan? Pertanyaan-pertanyaan ini seringkali muncul dalam benak kita. Nah, pada pagi hari ini, Rasul Paulus mengingatkan kepada setiap kita apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi kehidupan ini. Yang pertama adalah bersukacitalah dalam pengharapan. Sumber sukacita orang percaya bukan berdasarkan situasi dan kondisi yang ada, tetapi sumber sukacita orang percaya adalah berdasarkan pada keyakinan yang teguh pada janji Tuhan. 2 hal ini dampaknya berbeda, saudara. Jika fokus kita hanya pada situasi yang ada, maka kita akan kehilangan sukacita. Dan ketika sukacita itu hilang daripada kita, kita tidak akan pernah melihat atau bahkan merasakan janji Tuhan. Tetapi jika fokus kita pada janji Tuhan, maka kita akan menikmati kelak pada waktu yang telah Tuhan tetapkan masing-masing dalam setiap kehidupan kita. Pertanyaannya, janji apa yang Tuhan berikan? Yaitu janji tentang hari esok, bahwa Tuhan akan hadir untuk menolong, untuk menyertai. Dan kita yakin sepenuhnya bahwa Tuhan adalah pribadi yang berotoritas penuh dalam setiap kehidupan kita. Nah, karena dasar inilah kita diminta untuk bersukacita dalam setiap harapan-harapan kita. Lalu yang kedua adalah sabarlah dalam kesesakan. Tentu hidup kita tidak selalu hidup dalam kenyamanan. Ada kalanya hidup kita dibuat tidak nyaman oleh karena berbagai macam persoalan
yang datang silih berganti dalam setiap hidup kita. Nah, dalam situasi kesesakan dan penderitaan itulah kita diminta untuk bersabar. Nah, pertanyaannya, sabar yang bagaimana? Bukan sabar yang pasrah tidak melakukan apa-apa, melainkan kemampuan untuk tetap teguh dan tidak menyerah di tengah-tengah kesulitan. Nah, kesabaran ini lahir dari pengharapan yang teguh. Orang yang memiliki pengharapan akan janji Tuhan dapat bertahan dalam penderitaan. Karena dia tahu bahwa penderitaan itu tidak melebihi dari kemampuannya. Dan setiap hal yang datang dalam kehidupannya itu adalah proses yang Tuhan beri dalam setiap kehidupan kita. Lalu yang ketiga adalah bertekunlah dalam doa. Dalam semuanya itu, doa inilah yang menjadi kekuatan dalam hidup. Ketekunan dalam doa adalah kunci untuk kita mempertahankan sukacita dalam pengharapan dan bersabar dalam kesesakan. Kita memperbaharui kekuatan rohani kita melalui doa. Sebagai alat komunikasi yang mempererat relasi kita dengan Tuhan. Nah, melalui doa dan iman kepada Tuhan, kita diberi kekuatan untuk menghadapi setiap persoalan. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sukacita, kesabaran, dan ketekunan adalah ketiga aspek yang saling menguatkan. Sukacita dalam pengharapan memampukan kita untuk bersabar dalam kesesakan. Dan ketekunan dalam doa menjadi pilar yang menopang keduanya. Tidak ada hidup yang mudah, tetapi jika kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, semua akan menjadi lebih mudah. Semangat beraktivitas, kiranya kasih Tuhan dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menaungi kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk firman-Mu pada pagi hari ini, mengingatkan kepada setiap kami bahwa ketika kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan, maka kami akan menikmati setiap janji Tuhan. Biarlah firman-Mu pagi hari ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami hari lepas hari. Roh Kudus kiranya memampukan setiap kami untuk kami mewujud nyatakan firman-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Allah, kekal selama-lamanya. Amin. Semangat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.